Halo semuanya, saya sekarang ada di Hyundai AMS Pondok Gede Bekasi. Di sebelah saya ini adalah Hyundai Stargazer Prime AS tipe tertingginya yang sudah mendapatkan improvement. Motor seperti apa? Kita simak videonya. Selama sekitar setahun terakhir ini, saya udah berapa kali ya? Udah berapa kali? 4 kali bikin video review mengenai Stargazer. Pertama pas waktu awal launching itu sekitar Agustus 2022 bikin review Stargazer tipe Prime. Nah, yang kedua bikin Stargazer yang aktif tipe terendah yang masih menggunakan pelek kaleng. Yang ketiga kemarin tuh pas launching Stargazer tipe Essential yang merupakan varian terbaru pengganti tipe Trend. Dan yang keempat yang di sebelah saya ini adalah tipe Stargazer Prime yang sudah mendapatkan improvement seperti itu. Dan saya sendiri juga penasaran banget nih seperti apa improvement yang di tipe Prime ini, karena memang pada saat launching pada pertengahan Juli lalu memang Hyundai hanya menampilkan tipe Essential saja karena memang merupakan varian baru dan juga penambah fitur lebih banyak. Sedangkan tipe Prime ini juga mendapatkan tambahan fitur baru walaupun nggak sebanyak Essential. Makanya kita bahas satu persatu apa saja yang baru di tipe Prime ini seperti itu. Nah, kita langsung ke eksteriornya, di mana memang untuk bagian depan ini sekilas sama aja ya. Dia memang masih mempertahankan ciri khas desain Stargazer, yaitu dengan adanya horizontal lamp seperti ini yang berguna buat DRL seperti itu. Jadi kalau kita nyalain lampu, itu bakal langsung nyala nih si DRL-nya seperti itu. Dan memang menjadi bahasa desain Hyundai masa kini. Contohnya kalau kita lihat di Kona, Staria, atau Grandeur itu sudah menggunakan bahasa desain seperti ini. Mungkin kayaknya cocok menjadi mobil besar kali ya. Lalu dia menggunakan grill yang model yang kotak seperti ini yang berkesan sangat sporty dengan laburan piano black, dan di dalamnya ada kayak ornamen hexagonal seperti ini. Lalu di lampunya dia menggunakan LED, reflektor juga, serta dia menggunakan air dam bumper terkesan sangat sporty juga, seperti itu. Ini yang menjadi standar dari tipe Essential, tipe Style, sama tipe Prime. Oh ya, satu lagi ketinggalan. Untuk tipe Prime ini, khusus tipe Prime dia sudah mendapatkan fitur Hyundai Smart Sense. Jadi ini satu fitur yang nggak dimiliki oleh tipe-tipe bawahnya, yaitu tipe Active, Essential, sama Style. Hanya tipe Prime yang punya Hyundai Smart Sense. Nanti kita akan jelasin di dalam seperti apa, lebih lengkapnya seperti itu. Kita lanjut ke bagian samping, jalan. Nah, di bagian samping ini memang sekilas nggak ada ubahannya. Dia masih mempertahankan desain Stargazer yang cenderung membulat. Biasanya kan kalau apalagi zaman sekarang ya, dimana memang tren SUV itu udah makin meningkat, sehingga desain mobil zaman sekarang khususnya di LMPV ini dibikin lebih keker khas SUV. Nah, ini Stargazer ini masih model membuat seperti dikesan sangat futuristik, mengingat saya pada telur begitu. Nah, tapi walaupun ini belum ada ubahan yang signifikan, kalau kita di bagian bawah, ini dia sudah mendapatkan tambahan side skirt nih. Jadi ini khusus tipe Prime, dia sudah mendapatkan tipe side skirt yang membuatnya bukan cuma tampil lebih sporty, tapi juga lebih manis gitu tampilannya, nggak terlalu polosan. Lalu juga peleknya sudah mendapatkan 16 inci alloy two tone, serta kalau kita perhatikan di bagian roda belakang, dia sudah menggunakan cakram belakang. Nah, sedangkan di waktu awal launching, dia masih menggunakan promo tuh. Jadi sekarang untuk tipe Prime, sekarang keempat roda sudah menggunakan rem cakram belakang seperti itu. Lalu masuk ke bagian belakang, dia sama aja, benar-benar nggak ada yang diubah sama sekali. Dia masih menggunakan, memang lampunya masih mostly halogen, tetapi dia kalau lagi dinyalain lampunya itu unik loh, karena dia bakal langsung nyala huruf H-nya tuh, jadi signature Hyundai masa kini. Kalau lagi malam tuh bakal cantik banget gitu loh. Itu juga ada rear wiper, ada Stargazer dibikin horizontal, serta ada emblem Prime. Dan ada sensor parkir juga tentu saja. Yuk, kita akan masuk ke interiornya. Nah, sekarang masuk ke interior dari Hyundai Stargazer tipe Prime Improvement. Jadi kita bisa lihat ada beberapa perbedaan yang ada di tipe Prime ini. Pertama-tama dia sudah pada dashboardnya udah baru total nih. Kalau dulu dia pada dashboardnya itu dia rata banget sehingga terkesan kayak ngalangin pengemudi gitu. Nah, Hyundai dia mendengarkan apa ya, kritikan, masukan dari para konsumen, para reviewer gitu ya, sehingga mereka mengubah desain panel dashboard yang tadinya kotak rata banget menjadi lebih tipis seperti ini. Jadi bagian yang driver yang menghadap ke depan ini dia dibikin lebih rendah gitu, sehingga nggak tahu ngalangin pandangan di depannya. Terus juga selain menurunkan ketinggian panel dashboardnya, dia juga udah dikasih ornamen piano black nih, sehingga dia tampil lebih dinamis dan juga stylish seperti itu.
Terus juga panel backnya juga ada di bagian AC-nya nih, jadi kelihatan lebih manis juga tampilannya kan. Nah, selain di panel dashboard dan AC-nya, yang tipe Prime ini juga mendapatkan satu fitur eksklusif yang dimiliki oleh tipe-tipe di bawahnya, yaitu Active Parking Brake. Jadi dia ini, kalau dulu kan masih konvensional, masih tarik gitu kan, tapi kalau sekarang dia modelan tekan tombol seperti ini, terus dilengkapi dengan auto hold. Dan kalau kita perhatiin ya, ini kayak jalurnya itu masih sama seperti Stargazer lama ya, yang masih menggunakan rem parkir konvensional seperti itu, nggak dibikin lebih halus lah ya, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting Hyundai mendengar masuk konsumen ya. Toh lagi pula kan beberapa rivalnya kayak Veloz, kayak Xpander itu dia sudah punya fitur EPB seperti ini. Terus juga kalau kita joknya, ini juga eksklusif di tipe Prime. Ini sudah menggunakan jok kulit. Jadi untuk tipe-tipe bawahnya kayak Style, Essential sama Active itu dia sudah masih menggunakan jok fabrik, sedangkan tipe Prime sudah menggunakan jok kulit seperti ini. Nah, terus juga dia punya fitur Bluelink. Nah, Bluelink ini sejak improvement ini dia hanya tersedia di dua tipe teratas, yaitu tipe Prime dan juga tipe Style. Jadi Bluelink ini sebenarnya lebih berguna untuk kalau misalkan kita ada kondisi darurat, kita ingin memanggil misalkan kontak ke polisi, ambulans, atau kalau misalkan mobilnya rusak, kita tinggal panggil ke customer service-nya Hyundai untuk manggil mobil service Hyundai seperti itu. Lalu juga dia punya ambient lamp seperti ini yang warna biru ini. Meskipun kita nggak bisa ganti-ganti warna, tapi sebenarnya memberikan kesan yang lebih ceria gitu di bagian bawah sini. Bagian itu ada kelihatan di bawah ada lampu warna biru ya. Nah, selain itu dia masih sama seperti Stargazer sebelumnya. Pertama-tama dia punya panel instrumen digital dengan MID ukuran 4,2 inci. Memang dia tampilan dia bukan yang full digital kayak kereta misalkan seperti itu, tapi dia setidaknya udah cukup oke lah ya, karena dia seakan-akan seperti model futuristik seperti itu. Lalu juga di setirnya modelan 4 palang, dia di sebelah kiri ada audio control dan sebelah kanan untuk cruise control. Jadi memang cruise control di Stargazer Prime ini yang tipe Prime ini memang masih belum yang adaptif gitu. Jadi memang Hyundai ini kan punya namanya fitur Smart Sense, dan Smart Sense ini hanya tersedia di tipe Stargazer yang Prime seperti di unit ini. Nah, apa aja sih fitur Smart Sense itu? Contohnya dia punya forward collision mitigation warning, dia kayak apa tuh, jadi kita bisa mendeteksi misalkan di objek depan atau kayak mobil dan kita lupa ngerem, maka dia bakal ngerem sendiri. Terus juga ada lane departure warning, ada blind spot warning ya kan, nanti di spion juga ada tanda-tanda tuh, ada kayak warning kalau misalkan di samping kita ada kayak objek penghalang kayak motor, mobil segala macam, supaya kita lebih aman gitu untuk berjalan menggunakan Stargazer ini seperti itu. Oh ya, satu lagi ketinggalan, dia juga udah punya 6 buah airbag. Jadi airbagnya udah lengkap tuh ya kan, dari di depan, 2 di jok depan sama di bagian samping, sehingga melindungi keluarga lebih aman lagi ya. Nah, saya sekarang duduk di baris kedua dari Hyundai Stargazer Prime. Nah, dia punya Stargazer ini, dia punya opsi captain seat yang bisa di hampir semua tipe Essential, tipe Star, sama tipe Prime. Nah, itu buat nambah captain seat itu nambah sekitar 1 jutaan buat dapetin fitur captain seat seperti ini. Dimana memang untuk sekelas LMPVT kayaknya cuma Stargazer sama Wuling Convero yang punya fitur captain seat, sedangkan yang lainnya nggak ada seperti itu. Oh ya, mengenai legroom sih aman-aman aja ya, tergolong luas gitu untuk ukuran saya, dan apalagi di hatu juga sejengkal loh seperti itu. Lalu di sini juga ada AC double blower, dan dia punya fitur kenyamanan, yaitu ini dia, ada meja. Jadi dia ada meja yang bisa nampung sampai maksimal 3,5 kg. Kita bisa mungkin buat taruh tablet, buat taruh minuman, ada buat taruh bekal gitu kan. Jadi kalau misalkan mau pengen kerja atau mau makan, itu bisa aja taruh di sini, lebih enak seperti itu. Kita lihat tempat lagi, itu cuma di sebelah kiri doang ya. Terus di bawah sini juga ada 2 buah USB port, jadi kita bisa buat ngecas HP-nya tuh lebih enak gitu ya. Apalagi ada dua lubang cas tuh, jadi kalau nggak bakal berpeluang sama antar kiri kanan penumpangnya seperti itu. Dan di belakang, pas aku tempat duduk juga itu enak loh, nggak terlalu kesepitan juga, dan kita juga bisa ngeroben lagi tuh sandarannya di belakang seperti itu. Nah, untuk usaha mesin, memang Stargazer ini nggak ada perubahan sama sekali di bagian sektor mesin ini. Dia masih menggunakan mesin 1500 cc dengan tenaga 115 PS dan torsi 144 Nm. Nah, mesin ini merupakan bagian dari keluarga Smart Stream Gasoline yang juga dipakai di beberapa produk Hyundai Kia Group. Salah satu adalah Kia Sonet yang juga dijual di Indonesia menggunakan mesin yang serupa seperti itu. Dan untuk mesin, untuk tipe tertinggi ini dia hanya
satu tiang mesin yaitu tipe transmisi otomatis berjenis IVT atau Intelligent Variable Transmission. Jadi dia seperti CVT tapi ada berbeda sehingga dia menggunakan istilah namanya Intelligent Variable Transmission. Tadi kan udah ngebahas mengenai Hyundai Stargazer Prime. Nah sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Om Gilang, satu sales di Hyundai AMS Pondok Gede. Yuk kita simak videonya. Selamat siang Om Gilang. Halo Om Fatan. Oke, senang banget bisa main ke Hyundai AMS Pondok Gede ini nih. Ya. Ini gimana perasaannya menjadi seorang sales seperti apa sih? Tentunya ya pengalaman jadi sales ya banyak suka dukanya ya. Pasti banyakan sukanya sih. Sukanya karena alhamdulillahnya kita di Hyundai Pondok Gede ini customernya oke-oke semua. Kadang-kadang kita yang benar-benar suka dengan Hyundai itu udah nggak banyak komplain sih sama kita. Udah mengetahui fitur dan segala macam. Biasanya mereka begitu impresi pertama, apalagi setelah saya ajak test drive, rata-rata impresinya itu semuanya mengatakan sangat oke. Oh bagus ya produknya sekarang ini. Kalau di dealer ini tuh yang paling laku apa sih di selama ini? Selama penjualan bulan ini ya. Iya. Di bulan ini sih hampir rata ya Om Fatan ya. Iya. Jadi dari mulai Stargazer, kereta, bahkan sampai ke Palisade kita semua rata. Alhamdulillah laku semua sih. Penjualannya masih cukup bagus semua gitu. Oh gitu ya. Nah tadi kan ngomongin punya Stargazer nih, yang tipe Prime kan dapat improvement apa saja sih yang bikin jadi poin plus dibandingkan sebelumnya? Oke, improvement Stargazer yang new Stargazer Prime itu memang yang pertama adalah dia sudah pakai cakram belakang Om. Dia sudah ada cakram di ban belakangnya, kemudian tentunya sudah tidak ada lagi manual parking brake-nya. Dia sekarang sudah pakai tombol. Kemudian juga yang udah pasti itu dari sisi dashboardnya, interiornya itu sudah menggunakan black piano. Jadi sudah mengakomodir atau menerima saran-saran dari konsumen sendiri, Om Fatan. Oh gitu, pokoknya sekarang udah ada perbaikan ya, sebagai Stargazer jadi lebih menarik buat konsumen. Pasti dong, kita selalu mendengarkan keinginan konsumen. Terima kasih Om Gilang udah kasih kesempatan buat lihat-lihat Hyundai apalagi Stargazer Prime itu oke banget loh sekarang. Iya, makasih banyak Om Indra Fatan. Kita juga dari dealer AMS Pondok Gede, terima kasih banyak udah didatengin atau dikunjungin sama Om Indra. Mudah-mudahan, oh ya Om Indra, buat teman-teman yang Om Indra nih, kalau mau beli Hyundai yang dekat-dekat area Bekasi, Pondok Gede sekitarnya, bisa langsung info ke Gilang, nanti ada diskon spesial dari Gilang Om. Oh gitu, nanti ada deskripsi ada ya nanti ya? Ada dong. Ada kontaknya sama alamatnya sih. Gitu. Oke, jadi tadi video review mengenai Hyundai Stargazer Prime Improvement. Menurut saya sih ini menjadi salah satu strategi agar tetap bisa bersaing dengan konsumennya. Apalagi juga dia ketemu dengan rival kayak misalkan Veloz dengan expander tipe tertinggi yang sudah punya electric parking brake, sehingga Stargazer gak mau kalah nih. Akhirnya juga pasang rem pakai elektrik seperti itu. Ditambah juga dengan beberapa perubahan lagi seperti side skirt, ada rem cakram belakang. Terus juga yang paling penting adalah keberadaan panel dashboard yang lebih stylish karena dibikin lebih pendek, ditambah dengan piano black sehingga lebih bangga pemiliknya seperti itu. Oh ya, untuk mengenai harganya, ternyata dengan berbagai penambah fitur tadi, itu Hyundai Stargazer Prime itu naik sekitar 5 jutaan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya harganya sekitar 311 jutaan, sekarang yang Stargazer Prime ini itu nambah jadi 316 jutaan rupiah. Itu belum termasuk dengan opsi kayak curtain seat dan juga warna two tone yang ada di bagian atap sini seperti itu. Jadi itu aja video review mengenai Stargazer Prime ini. Terima kasih buat nonton, jangan juga untuk klik like, share, dan subscribe channel Indra Fatan. Dan jangan lupa juga kalau misalkan kalian yang tinggal di sekitar Pondok Gede, di Bekasi gitu ya, mau pengen tahu nih atau sekalian mau beli mobil Hyundai ya, bisa aja sekalian datang langsung ke Hyundai AMS Pondok Gede Bekasi, ketemu sama Om Gilang buat jelasin lebih banyak mengenai apa saja kekuatan Hyundai Stargazer ini. Terima kasih buat nonton, dadah.